An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sampai situ ya. Itu sudah. La'ana Rasulullah melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya wanita berziarah kubur. Ada yang mengharamkan seorang wanita berziarah kubur, ada yang membolehkan berziarah kubur, bolehnya dengan syarat. Nah, yang menjadikan ziarah kubur haram secara mutlak, menjadikan ini dalil, dijadikan ini dalil. La'ana Rasulullah la'ana zairatil kubur. Rasulullah melaknat orang-orang yang wanita yang berziarah kubur. Tetapi ada juga yang mengatakan bijawazi dzalik, membolehkan berziarah kubur dengan catatan tidak ada kemungkaran ketika dalam ziarah kubur. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan dengan catatan. Kenapa membolehkan? Kurang jelas-jelas kok hadisnya Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Karena ada hadis lain. Ada hadis yang lain. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah doa ketika mau ziarah kubur. Bagaimana Rasulullah mengharapkan secara mutlak, sementara Siti Aisyah diajarkan tata cara ziarah kubur. Yang kedua, ada hadis yang telah lewat bahwa Nabi melarang kami, cuman gak keras-keras banget melarangnya, ya, gak keras-keras banget melarangnya. Dua hadis yang selanjutnya juga, yaitu la'ana Rasulullah an-naihata wal musta'imata. Rasulullah melaknat wanita yang meratap dan wanita yang memperdengarkan ratapannya. Berarti kalau tidak meratap dan tidak memperdengarkan ratapannya, maka boleh. Banyak hadis-hadis yang lain yang membolehkan. Walhasil kesimpulannya adalah bolehnya seorang wanita berziarah kubur kalau tidak ada fitnah, tidak ada kerusakan ketika dia berziarah kubur. Tidak begerungan, kalau bahasa kita mah, tidak guling-gulingan. Ya, kecenderungannya wanita kan begitu, gak bisa nahan emosi. Ya. Bapak, kenapa aku nggak diajak sekalian? Gitu. Ya, bentar lagi neng. Oh jangan. Ya, sudah seperti itu. An-naihah meratap. Ya. Kemudian nangis boleh, tapi sampai mukul-mukul tanah, sampai ngerobek-robek baju, sampai nggak terkendali emosi, itu tidak boleh. Itu kemungkaran yang paling utama yang tidak boleh terjadi ketika wanita ziarah kubur kepada siapa saja, keluarganya kah, orang-orang soleh kah, para aulia kah, dan yang lain. Satu kemungkaran yang tidak boleh. Yang kedua, kemungkaran yang tidak boleh adalah ketika ada di dalam ziarah kubur tahallut laki-laki dan perempuan, campur aduk laki-laki dan perempuan, empet-empetan laki-laki dan perempuan. Itu juga kemungkaran. Saking ramenya itu tempat ziarah sampai nggak bisa dibedain mana laki-laki mana perempuan, mana ibu-ibu kok dilarang, susah. Sama juga ketika ziarah ke keluarga kita rame sekali, udah dari jauh assalamualaikum antum sabiqun asyaubikum lah, ikut doain beres, bapak-bapaknya masuk, ibu-ibu di luar aja. Pas Ustaz, di luar ada tukang bakso, itu cocok ya, udah di luar saja. Tapi kalau misalkan
pemakaman keluarga, yang ziarahnya keluarga, ya kakak, adik, semuanya, bapak, ibu, nggak ada masalah. Ya. Jangan juga ketika Idul Fitri pemakaman jadi ajang fashion show, jangan gangguan gitu, ya. Itu yang ziarah, baju lebaran yang full, yang separoh, yang rok mini, yang masuk semua ke tempat ya, ziarah haram itu haram. Karena ada kemungkaran. Kan kasihan yang udah dikubur, mau bangun lagi nggak bisa. Aduh, rame banget tuh, bener saya kadang-kadang apa ya? Ini juga saya mensunah, termasuk yang membolehkan, bahkan sudah berziarah, tapi diatur tata cara ziarahnya. Karena sesuatu bisa jadi haram bukan karena hukum asal, tapi karena cara. Sesuatu itu bisa jadi haram karena torikohnya, karena jalannya bisa jadi haram. Jadi asalnya ziarah untuk wanita itu boleh jadi haram. Sama hikmahnya tuh dakirukumul mau, sama hikmahnya tuzahidukumud dunia. Jadi zuhud terhadap dunia. Jadi gimana ibu-ibu kalau main jalan besok lebaran? Tunggu sepi. Udah sepi baru ziarah. Ustaz jam 1 malam boleh jalan jam 1 malam, nggak bisa malam. Ya, nanti suami bapak trauma, main kerja ular. Ya jangan tambah sepi gitu. Saya juga begitu, ketika tambah jalan rame udah suka sama istri, kadang sama adik udah makan aja makan sepi baru. Saya kira tidak ada fitnah. Pakai yang rapi, pakai pakaian yang rapi. Ya itu jadi hukum ziarah termasuk ketika mengantarkan jenazah, termasuk ketika mensolatkan jenazah.